sesuai dengan kemurahan-Nya. Dan izinkan saya berbagi layar di sini. Semoga terlihat. Oke, semoga sudah kelihatan ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Di sini masih dari buku Kemenangan Akhir bab 32. Judul di bukunya adalah Jerat-Jerat Setan. Dan kita berbicara 2 hari kemarin tentang bagaimana tuh setan menipu umat manusia dengan jerat-jeratnya dan lewat agen-agennya. Dan kita perlu mewaspadai agen-agen setan, bukan hanya sekedar orang jahat, tapi juga orang guru-guru palsu yang berada di tengah-tengah daripada umat dengan ajaran-ajarannya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan. Dan kemarin kita belajar tentang hubungan atau pertentangan antara ilmu pengetahuan, sains, dengan Alkitab. Jadi setan juga masuk lewat pelajaran itu untuk memberikan keraguan kepada kita tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, tentang keabsahan Alkitab, kisah-kisah dalam Alkitab, dan mengatakan bahwa itu tidak cukup ilmiah. Namun kita sudah mempelajarinya kemarin bahwa semua yang tertulis dalam Alkitab itu bahkan juga sangat ilmiah sebelum ilmu pengetahuan itu sendiri menemukannya di era modern sekarang. Dan sekarang saya ambil dari buku Alfa Omega J 8, Kemenangan Akhir juga, halaman 550. Kita belajar jerat yang kedua. Di antara yang paling ampuh dari agen-agen penipu besar itu ialah ajaran-ajaran yang menyesatkan dan mujizat-mujizat palsu spiritisme. Jadi ini yang akan kita pelajari, jerat yang kedua tentang spiritisme. Dengan menyamar sebagai malaikat terang, ia menyebar jaringnya di tempat yang paling sedikit dicurigai. Berbicara spiritisme ini definisi umumnya adalah komunikasi dengan roh-roh eh, roh-roh jahat, kalau bahasa dunia roh-roh orang mati, tapi kita tahu tidak ada orang mati yang hidup, berarti mereka komunikasi dengan siapa? Dengan roh jahat. Ingat, Lucifer tidak sendirian. Dia punya 1/3 dari jumlah berlaksa-laksa malaikat yang berhasil dibawa dan kita sebut sebagai evil spirits atau roh-roh jahat, dalam bahasa Inggris demons. Itulah 1/3 itu. Dan sebetulnya sejatinya orang-orang yang berkomunikasi dengan orang mati sedang berkomunikasi dengan roh jahat. Jadi kita akan bahas tentang spiritisme dan khususnya dalam akhir zaman ini ya, saudara. Dan kita nggak, saya selain waktu singkat, tetapi sebetulnya subjek spiritisme ini saya lihat ada di bab 34. Jadi kita nggak bahas teknisnya, kita bahas tentang apa itu spiritisme, itu aja. Dan itu ada di bab 34, mungkin bisa kita sisakan untuk waktu-waktu berikutnya. Nah, berbicara spiritisme, cerita kisah dalam Alkitab yang paling familiar adalah tentang Saul. Bagaimana Saul sudah terjepit, Samuel sudah mati, Tuhan menolak untuk menjawab doa Saul, tidak mau jawab lagi. Urim Tumim yang biasa menjadi jawaban tidak ada lagi. Samuel yang biasa dia minta konsultasi juga tidak ada, sampai akhirnya dia dalam dosa tenung, dosa sihir, berbicara. Mohon maaf, screen-nya sudah terlihatkah Bapak Ibu? Belum, Lex. Oh, belum. Oh, oke. Saya kira sudah terlihat. Kalau sorry. Oh, belum ya. Oh, sorry, saya salah pencet. Semoga kelihatan ya. Kalau ini sudah kelihatan ya? Sudah. Sorry, maaf. Saya salah pencet lagi. Ya, semoga sudah terlihat ya. Sudah, Bapak Ibu? Sudah terlihat. Sudah. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih Kak Elroy sudah informasi. Nah, kita cepat. Jadi
cerita spiritisme ini familiar sekali dengan Saul karena dia pada akhirnya jatuh dalam dosa tenung. Ingat, Saul ini Israel sejati ya. Kalau zaman sekarang mungkin orang Advent sejati dan dia raja di situ. Jadi bukan tidak mungkin bahwa orang Advent juga akan jatuh setan yang spiritisme. Oke, tapi bagaimana mungkin seorang Saul bisa jatuh seperti ini? Bahkan kalau baca 1 Samuel 28 ayat 3, adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Jauh sebelum dia jatuh dalam jerat tenung, Saul ini orang yang sangat giat dalam membasmi pemanggil arwah dan roh peramal. Tetapi akhirnya dia jatuh ke dalam dosa yang itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin Saul yang giat untuk menyingkirkan dari seluruh negeri para pemanggil arwah dan roh peramal sekarang malahan mencari pemanggil arwah? Dari pelajaran dari kisah Saul kita perlu belajar hal yang mendasar sekali. Karena jangan sampai kita begitu. Saul saja bisa jatuh bukan berarti kita nggak bisa. Saul raja Israel, Advent sejati, oke? Okay? Ya itulah dia. Tapi pada akhir hidupnya bisa jatuh begitu. Bagaimana? Kita perlu belajar dari kisah ini. Dalam halaman 550 dikatakan, seandainya saja orang mempelajari buku Allah dengan doa yang sungguh-sungguh agar mereka bisa mengerti, mereka tidak akan ditinggalkan di dalam kegelapan untuk menerima doktrin-doktrin palsu. Tapi oleh karena mereka menolak kebenaran itu, mereka jatuh menjadi mangsa penipuan. Dan ini yang terjadi kepada Saul. Saul menolak kebenaran sehingga dia jatuh menjadi mangsa penipuan dari jerat setan spiritisme. Setidaknya ada dua kesalahan Saul yang menjadi dasar daripada dia bisa sampai jatuh ke dosa tenung. Yang pertama, di 1 Samuel 13 ayat 13, ketika, kalau saudara ingat ceritanya, Samuel, Saul, Israel mau perang kepada Filistin, dan biasanya mereka harus menahan Tuhan, berdoa dulu kepada Tuhan. Samuel, di hari ketujuh saya datang. Tapi Saul sampai di hari ketujuh tidak sabar, tidak ikut perintah Samuel, lalu akhirnya dia mempersembahkan korban sendiri. Lalu Samuel datang di hari ketujuh dan dia katakan, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan atas orang Israel, tapi karena kamu tidak mengikuti perintah Tuhan, Tuhan gak jadi. Dan yang berikutnya, tentang ketika Tuhan berfirman kepada Saul untuk tumpas semua itu yang ada di Amalek. Lalu di 1 Samuel 15, firman Tuhan pada Samuel, aku menyesal aku telah menjadikan Saul raja sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Jadi kesalahan Saul pertama adalah tidak mengikuti atau melaksanakan firman yang Tuhan sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Samuel datang kepada Saul, Saul pede sekali, dia bilang, oh diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tapi kata Samuel, kalau gitu bunyi apa? Bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan sebagainya. Saul jawab di ayat ke-15, oh semuanya itu dibawa dari orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dengan maksud mempersembahkan korban pada Tuhan, tapi selebihnya kami tumpas. Dia berargumen dengan isi dari firman Tuhan. Begitu ya, bernegosiasi dengan isi dari firman Tuhan. Samuel bilang, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Tapi Saul, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Jadi dia ditegur nabi, ditegur imam, ditegur hakim, yaitu Samuel. Dibilang, kamu nggak melaksanakan firman Tuhan. Kamu tidak dengar firman Tuhan. Kamu tidak buat seperti yang Tuhan minta. Aku dengar kok suara Tuhan. Dan aku mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan padaku. Semua orang Amalek itu ditumpas. Aku juga bawa Agak raja, tapi rakyat yang ngambil jarahan begitu. Yang kedua dari kesalahan Saul adalah keras kepala. Itu sebabnya Tuhan sampaikan, jawab Samuel, Tuhan bilang lewat Samuel, apakah Tuhan berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar? Kata mendengar dalam Ibraninya Shema, itu juga termasuk mendengar atau menurut suara Tuhan. Sesungguhnya mendengar lebih baik dari korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dan disampaikan, pendurhakaan atau pemberontakan itu sama seperti dosa tenung. Ingat, pada waktu
terbesit dalam pikirannya, dia akan cari perempuan penyihir untuk tanya sesuatu dan bicara pada roh orang mati. Tidak pernah terbesit. Kita pun nggak akan pernah terbesit begitu, saudara. Tapi dikatakan pendurhakaan atau pemberontakan sama seperti dosa tenung. Kedegilan, itulah yang dilakukan Saul tadi. Saya dengar kok, saya bikin kok yang Tuhan minta. Kedegilan sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi kalau kita uraikan, pemberontakan itu adalah sama dengan dosa sihir, degil atau keras kepala sama dengan menyembah berhala. Kesalahan Saul adalah, oh ini salah ya, bukan Samuel, maaf. Saul memberontak dengan tidak menanti Samuel hingga hari ke-7 dan membakar korban bakaran. Dia tidak ikuti sesuai perintah. Dan yang kedua, Saul tetap keras kepala, merasa telah melaksanakan firman Tuhan, walaupun telah ditegur oleh Nabi Samuel. Saudara lihat di situ ada sihir, yang pertama pemberontakan, kedua ada penyembahan berhala. Ada dua hal itu yang Tuhan sampaikan. Di zaman kita, di akhir zaman, ada dua kesalahan besar. Dari seluruh jerat setan, ada dua. Yang pertama kekekalan jiwa, yang kedua kekudusan hari Minggu. Yang kita sering kenal dengan Sandelo dan sebagainya. Di sementara yang pertama meletakkan dasar spiritisme, yang terakhir menciptakan ikatan simpati dengan Roma, Protestan Amerika Serikat, yang akan menjadi terkemuka, mengeluarkan tangan, melintasi jurang pemisah, untuk menggenggam tangan spiritisme. Artinya saudara, kalau kita juga melakukan kesalahan yang sama seperti Saul, memberontak terhadap firman Tuhan, dan ketika kita ditegur, dinasihati Tuhan lewat siapapun, dan kita masih degil keras kepala, bukan tidak mungkin kita akan jatuh kepada dosa spiritisme, percaya kepada hal-hal seperti itu, dan bahkan jatuh kepada kekudusan hari Minggu. Jadi konsep Alkitabiah Spiritisme adalah menolak Tuhan, menolak firman-Nya yang tertulis, memberontak dan keras kepala, lebih percaya kepada segala bentuk kuasa supranatural seperti tanda, mujizat, keajaiban yang isinya bertentangan dengan firman Tuhan. Untuk apa? Jadi spiritisme bukan sesuatu yang tiba-tiba sekujuk-kujuk langsung bicara kepada roh, saudara. Enggak, tapi itu dimulai dengan pemberontakan kepada firman dan kedegilan untuk tidak mau mendengarkan nasihat. Kenapa? Karena pada akhirnya inilah tujuan yang hendak dicapai setan. Tidak ada yang paling diinginkannya selain daripada membinasakan keyakinan kepada Allah dan firman-Nya. Jadi biarlah pelajaran ini boleh menolong kita untuk, walaupun belum di masanya kita untuk sampai kepada sana, tapi kita tidak mau sampai ke sana supaya hanya dengan kesalahan yang paling mendasar, tidak ikuti perintah Tuhan yang sesuai disampaikan, ditulis begitu, demikian, dan bahkan kita merasa bahwa telah melakukan firman Tuhan, sejatinya belum sama sekali. Itu pelajaran kita di hari ini, semoga Tuhan memberkati kita.